kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai taklim ini dengan membacakan Ummul Quran. Ala hazihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi yang kemarin, yaitu syarat-syarat wajib qisas. Maksud qisas di sini yaitu hukum bunuh. Yang pertama, orang yang membunuh itu sudah baligh dan berakal. Jadi kalau anak-anak ini tidak bisa diterapkan hukum qisas. Makanya hati-hati kalau kita seandainya mengasih benda yang mematikan seperti pisau kepada anak, seperti itu. Yang kedua, yang membunuh bukan dari bapak yang dibunuh. Kalau ayah membunuh anaknya, dalam Islam ini tidak bisa dikenakan hukum qisas. Yang ketiga, orang yang dibunuh tidak kurang derajatnya dari orang yang membunuh. Misalnya Islam membunuh orang Islam. Kalau Islam membunuh orang kafir, tidak dikenakan hukum qisas, tapi diat dia. Diat yang kemarin itu untuk ukuran tahun ini 2022. Ketika kita membunuh, maka saudara kita yang akan menanggung beban itu berapa? Kurang lebih 4 miliar 250 juta. Nanti ditanya nih di sidang, di mana ahli warisnya? Sanggup nih gantiin ini. Berapa tahun dikasih tempo? 3 tahun. Mungkin Pak ahli warisnya ini, pancung aja lah Pak Hakim kepalanya, dan muak pun kamu nengok mukanya. 4 miliar yang harus diganti itu. 4 miliar standar kemarin itu 1000 dinar. Yang keempat, yang dibunuh itu adalah orang yang terpelihara darahnya, bukan orang yang halal darahnya, atau terpelihara darahnya dengan Islam atau dengan perjanjian. Ada orang yang halal darahnya, 3 orang yang halal darahnya itu. Si pembunuh halal darahnya. Yang kedua, ini kalau sempat diterapkan hukum Islam ini, banyak mungkin bangkai mayat di Indonesia ini. Pezina, dia udah menikah, ya. Setelah dia menikah, dia berzina. As-sayyibuz zani. Jadi orang yang sudah menikah tapi dia melakukan zina, itu dibunuh itu. Bunuh aja. Tapi jangan nanti kita yang mengeksekusinya. Tetap yang mengeksekusinya yaitu hakim dengan cara dipancung kepalanya. Caranya, kalau pancung itu bukan dari sini, kami bilang lagi. Kalau pancung itu bukan dari sini. Pancung itu dari belakang. 1, 2, 3. Kemarin kami ulangi, kalau di Masjid Qisas itu sekali aja langsung terurai, tapi tidak putus. Harus orang yang profesional. Tidak putus dia, tidak terpisah dari ini lehernya. Seperti itu. Dalilnya nanti bisa dilihat dalam Al-Quran Al-Baqarah 178.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi. Jadi posisi ini ayatnya menjelaskan harus setara, merdeka sama merdeka. Merdeka jangan yang dibunuhnya udah. Seperti itu. La yuqtalu muslimun bikafirin. Orang Islam tidak dibunuh sebab ia membunuh orang kafir. Tidak bisa dibunuh, tapi dengan diyat. Yang terakhir yaitu rawahul Baihaqi. Yang pertama tadi rawahul Bukhari. Yang kedua hadis ini yaitu rawahul Baihaqi. La yuqadul adabu mini benihi. Bapak tidak dibunuh sebab dia membunuh anaknya. Seperti itu. Mungkin ini saja yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Intinya dari materi kita ini, kita tahu bahwa seperti inilah konsep hukum Islam. Kalau misalnya ini dianggap sadis, sebenarnya tidak sadis. Disinilah Islam melindungi harkat martabat manusia itu sendiri daripada yang lain. Korupsi itu membunuh berapa ratus jiwa itu. Kalau yang dikorupsinya 1 juta, si kacang goreng gitu. Tapi kalau sempat yang di awal-awal Indonesia mau kolek kemarin di masa Soekarno itu, lem siliong itu 3T. Nah, itu berapa jiwa sudah dibunuhnya? Seperti itu. Jadi kami sampaikan kembali, ini orang yang tidak senang dengan Islam, dia akan mengatakan Islam itu kasar, pancung. Nanti kita lihat syarat-syarat yang harus dipenuhi itu. Nah, pula langsung apa yang diambilnya? 1 Pak Ustaz, apa itu? Kacang goreng. 1 kacang goreng dibunuh. Tidak ada ukurannya berapa nominalnya, baru dia dibunuh. Begitu. Tapi kalau sudah sampai T, wah, bapak udah lihat lah. Pala awalnya orang itu di tahanan, dikasih mereka kelas khusus. Penjara di Indonesia ini elit, untuk orang elit pakai AC. Mereka bisa menjalankan usahanya nyaman, luar biasa tuh. Di kurungan, di tahanan masih bisa. Sementara rakyat-rakyat itu menjerit. Ini yang dikubur-kubur itu. Ini salah satu metode mereka tidak senang dengan Islam, dibuat nih. Islam itu kasar. Untuk apa? Untuk kepentingan mereka. Mereka yang merawatnya. Sempat dipancung kepalanya itu, mantap itu. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Kita tutup majelis yang mulia ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.